Hamdan lillah wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya muliakan para dewan guru, yang saya muliakan para dewan juri, hadirin wal hadirat yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan ke baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini saya akan sedikit berdakwah tentang menjadi generasi mandiri. Teman-teman yang di sini mau sukses atau tidak? Mau. Teman-teman yang di sini mau sukses atau tidak? Mau. Mau hidupnya berkah? Mau. Ibu-ibu mau duitnya banyak? Mau. Mau tahu solusinya tidak? Mau. Solusinya kita semua harus menjadi orang yang berilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Di dalam Al-Qur'an banyak ayat berbicara keutamaan orang-orang yang berilmu. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 18 juz 3 menjelaskan tentang keunggulan dan keutamaan para ahlul ilmu. Di dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar ayat 9 juz 23 menjelaskan tentang bedanya orang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Dan bahkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadilah ayat 11 juz 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an orang yang dipahamkan ilmu agama adalah orang yang dikehendaki kebaikan. Di dalam sebuah hadis dari Muawiyah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya ilmu tidak bisa dipisahkan dari peran ulama. Di dalam kitab Sunan Abu Daud nomor 3096, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, dia telah mengambil dari bagian yang banyak. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan rasul Allah hanya meminta kepada Allah untuk ditambahkan ilmunya. Dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman saat ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih di antara ilmu, harta dan tahta, dengan tegas Nabi Sulaiman lebih memilih ilmu, karena ilmu Nabi Sulaiman akhirnya bisa mendapatkan harta dan tahta sebagai raja, bahkan wanita, atas kehendak dan sepertujuan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Taha juz 16 ayat 114 Allah taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul rabbi zidni ilman. Katakanlah ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulannya, dengan ilmu kita sebagai manusia akan mendatangkan kemanfaatan. Jika sudah manfaat, maka hidup kita akan penuh dengan amal-amal yang baik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Sebelum saya tutup pidato ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun penutup
Cakep. Jangan disimpan di dalam laci. Cakep. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dilaporkan ke polisi. Wassalamualaikum